Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas PT Indofood yang disusun oleh kelompok 6. Di sini kami beranggotakan yaitu Natalia dengan NIM 2020 857, Ahmad Basil 2020 882, dan saya sendiri Muhammad Faras Fikri dengan NIM 2020 80 148. Oke, di sini kita akan membahas yaitu di dalam PPT ini membahas latar belakang visi misi, tujuan, dan analisis SWOT. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan besar yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia dengan merancangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olah bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas Indofood untuk menjadi mutu produk yang selalu prima. Dan selanjutnya di sini ada visi dan misi dari perusahaan PT Indofood sendiri, yaitu ada visinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Dengan misinya sendiri yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Lalu ada menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan inovatif dengan harga yang terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan. Oke, selanjutnya di sini ada profil PT Indofood, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Awalnya, perusahaan yang berdiri pada 14 Agustus 1990 ini bernama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian diubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada 5 Februari 1994. Kemudian di tahun selanjutnya, perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogosari. Indofood terus melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Di tahun 2005, perusahaan membentuk patungan dengan Nestle, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat, dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia dan PT Sarimi Asli Jaya. Indofood mempunyai visi menjadi solusi makanan seluruh perusahaan. Produknya PT Indofood sendiri yaitu ada susu, Indomie, biskuit, saus sambal, dan lain-lainnya. Tujuannya didirikannya PT Indofood yaitu untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus, mengurangi biaya transportasi, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Nah, selanjutnya ada strategi perusahaan, yaitu dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan. PT Indofood menggunakan strategi intensif, atau bisa disebut juga dengan intensif strategi, yang terdiri dari 3 strategi utama, yaitu ada strategi penetrasi pasar, yang dimana untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar, yang dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promosi lainnya. Selanjutnya ada strategi pengembangan pasar. Tujuannya untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Dan yang terakhir, strategi pengembangan produk. Meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ini adalah analisis SWOT dari PT Indofood. Yang pertama ada strength yaitu kekuatan. Jadi yang pertama PT Indofood ini memiliki memiliki cita rasa yang khas. Memiliki cita rasa yang khas tuh kayak produk-produknya dari PT Indofood ini tuh bisa dibedakan dari pesaing-pesaingnya.
Seperti kayak contoh mie instan, terus makan-makanan yang lain seperti itu. Berikutnya ini ada banyak penghargaan yang didapat karena Indofood ini adalah produsen makanan yang sudah dari dulu dan masyarakat ini sangat meminati makanan dari PT Indofood ini. Jadi pada akhirnya PT Indofood ini dapat penghargaan yang menjadi salah satu kekuatan dari brand ini. Yang berikutnya ini adalah PT Indofood telah menambahkan pasar di luar negeri. Jadi karena PT Indofood ini sudah lama banget dan PT Indofood ini sudah besar, jadi PT Indofood tidak ingin hanya di dalam negeri saja. Maka dari itu PT Indofood itu membuat produksi lagi di luar negeri sehingga mendapatkan pasar yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, berikutnya ini adalah weakness-nya, kelemahan dari PT Indofood ini. Jadi yang pertama adalah banyaknya produk yang dikeluarkan. Kenapa banyak yang produk yang dikeluarkan ini menjadi kelemahan? Karena pada akhirnya produk-produk yang dikeluarkan ini tidak semuanya diminati oleh masyarakat sehingga masyarakat itu hanya berpatokan kepada satu produk yang diluncurkan oleh PT Indofood sehingga produk-produk yang dikeluarkan ini tidak laku dan akhirnya malah menjadi imbas kerugian buat PT Indofoodnya itu. Yang berikutnya itu adalah keterbatasan bahan baku karena yang tadi di atas itu sudah disebutkan banyaknya produk yang dikeluarkan jadi otomatis bahan baku yang dibutuhkan itu diperlukan yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu pada akhirnya bahan baku yang dibutuhkan buat membuat satu produk di Indofood itu akhirnya susah didapatkan karena banyaknya produk dari PT Indofood ini harus diproduksi. Berikutnya itu adalah biaya pemasaran yang besar. Karena PT Indofood ini banyak pesaingnya, jadi PT Indofood mengharuskan untuk membuat gebrakan baru agar diminati oleh masyarakat di Indonesia terutama. Nah, caranya itu adalah dengan melakukan pemasaran yang luas sehingga masyarakat itu mengetahui produk-produk baru dari PT Indofood. Tetapi karena terlalu luas dan produk-produk dari PT Indofood ini banyak, jadi biaya yang dikeluarkan oleh PT Indofood itu jadinya mahal. Itu yang menjadi akhirnya kelemahan dari PT Indofood tersebut. Next. Berikutnya itu adalah opportunity. Opportunity atau peluang. Nah, peluang yang didapatkan dari PT Indofood adalah pertumbuhan pasar yang sangat terus meningkat. Nah, yang berikut itu adalah manfaatkan e-business. Jadi, karena sebelumnya ini ada pandemi, jadi PT Indofood memasarkan produknya itu tidak secara offline. Karena kalau secara offline, posisinya itu tidak pas karena pada saat pandemi. Jadi PT Indofood itu memanfaatkan e-business untuk memasarkan produk-produk barunya dia agar tetap dikenal oleh masyarakat. Berikutnya itu adalah naiknya harga makanan produk. Yang berikut itulah segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan. Nah, kita lanjut ke threat. Threat atau bisa disebut ancaman. Ancaman dari PT Indofood ini adalah banyak pesaingnya. Karena banyaknya pesaing sehingga produk-produk yang diterbitkan oleh PT Indofood ini terutama produk-produk baru susah diminati oleh pasaran. Karena pesaingnya yang banyak pesaing usahanya PT Indofood ini yang lebih menarik dibandingkan PT Indofood. Mulai dari rasa, mulai dari packaging ataupun dari periklanannya. Nah, yang berikutnya ini yang terakhir adalah permintaan pasar yang belum terpenuhi. Jadi banyak masyarakat yang menginginkan produk-produk yang mungkin lebih instan atau lebih gampang diproduksi atau dimasak, tetapi karena keterbatasan dari PT Indofood ini, karena faktornya mungkin dari biayanya itu terbatas, dari biaya pengeluaran produksinya itu sangat mahal, dari biaya packagingnya sangat mahal, jadi PT Indofood ini belum bisa memenuhi pasar yang diminta di Indonesia ini. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.